Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan giat dalam menerima pembelajaran daring, serta giat dalam mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Anak-anak, saya masih melanjutkan tentang materi bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kali ini saya akan lebih memfokuskan lagi ke makhluk hidup itu sendiri. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom atau kerajaan. Kingdom yang pertama yaitu Monera, kedua Protista, ketiga fungi atau jamur, yang keempat plantae atau tumbuhan, serta yang kelima yaitu animalia atau hewan. Inilah kelima kingdom makhluk hidup. Namun kali ini yang akan kita bahas hanya Monera, Protista, serta fungi. Jadi 3 pokok bahasan pada pagi hari ini. Langsung kita masuk ke Monera. Monera, ciri yang pertama, dia adalah uniseluler. Artinya tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Dapat kalian bayangkan, satu sel saja. Itu amat sangat kecil. Sehingga apabila kita ingin melihat Monera lebih jelas lagi, kita dapat melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, ciri yang kedua dari Monera yaitu prokaryotik. Artinya adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel. Yang saya tunjuk ini adalah materi yang ada di inti sel. Materi dalam inti sel ini terdiri dari nukleoid, ya. Atau materi yang ada pada inti sel ini terdiri atas DNA, ya, dan seterusnya. Kalau prokaryotik, si inti selnya ini tidak berbentuk karena dia tidak bermembran sehingga bentukannya seperti ini. Nah, dia tidak ada yang membungkus. Jadi membran itu adalah pembungkusnya. Selanjutnya, yang ketiga, Monera cirinya adalah hidupnya parasit atau dia hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain. Sehingga apabila yang ditempeli oleh Monera ini mati, maka Moneranya sendiri juga ikut mati. Nah, itulah cara hidup dari Monera. Selanjutnya yang keempat, Monera dapat bertambah banyak dengan cara membelah diri. Artinya membelah diri adalah sel induk membelah dan menghasilkan sel baru yang identik dengan induknya. Jadi seperti ini. Ini yang pertama, ini bentuk sel awalnya. Kemudian yang kedua, inti selnya sudah mulai membelah. Yang ketiga, ini sudah mulai membelah bagian-bagiannya. Kemudian yang keempat sudah bersiap, yang kelima sudah akan menjadi 2, dan yang keenam sudah membelah menjadi 2, dan seterusnya. Jadi 1 jadi 2, 2, 4, 4, 8, dan kelipatannya. Itu cara Monera memperbanyak dirinya. Selanjutnya anggota dari Monera itu terdiri dari 2, yaitu Escherichia coli yang berada di usus besar kalian yang fungsinya untuk membusukkan makanan, serta ada Mycobacterium tuberculosis. Ini yang menyebabkan penyakit TBC, ya. Ini adalah 2 dari beberapa anggota Monera. Selanjutnya kita masuk ke Protista. Protista cirinya sama seperti Monera. Dia uniseluler, tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Sehingga apabila kita ingin melihat Protista, kita harus menggunakan mikroskop. Kemudian Protista ini berbeda dengan Monera. Dia sudah eukaryotik atau dia sudah bermembran inti selnya. Yang sebelah kiri ini tadi yang Monera, yang inti selnya tidak bermembran sehingga inti selnya tidak berbentuk. Kalau Protista, inti selnya sudah berbentuk karena inti selnya sudah dibungkus oleh membran, ada pembungkusnya. Selanjutnya, yang ketiga, cara hidup Protista, dia memakan molekul yang lebih kecil seperti yang kalian lihat ini. Jadi kalau ada partikel makanan, Protista ini akan menghampiri partikel makanannya tersebut. Kemudian dia akan menjulurkan kaki semuanya. Kalau sudah dia dilingkari partikel makanannya dan kemudian dia makan. Itulah cara hidup dari Protista. Selanjutnya Protista dapat memperbanyak dirinya dengan cara membelah diri sama seperti Monera tadi.
Jenis protista itu ada dua. Yang pertama dia jenis mikroskopis atau kecil sekali. Dia dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, sehingga dia dinamakan mikroskopis. Jenis dari protista yang mikroskopis ini adalah amuba, euglena, paramecium, serta saprolegnia. Keempat jenis protista ini disebut mirip hewan. Kenapa disebut mirip hewan? Karena dia sama seperti hewan, dia bisa bergerak, tetapi dia bukan hewan karena dia hanya terdiri dari satu sel saja. Kemudian jenis protista yang kedua yaitu makroskopis, dia lebih besar. Kita dapat melihatnya langsung tanpa menggunakan mikroskop. Jenis protista yang makroskopis ini ada alga merah, alga hijau, alga coklat. Dan mereka bertiga ini disebut mirip tumbuhan. Kenapa disebut mirip tumbuhan? Karena mereka bertiga ini mempunyai klorofil sama seperti tumbuhan. Tetapi dia bukan tumbuhan karena bagian tubuhnya tidak terdiri atas batang, daun, dan akar. Tidak bisa dibedakan. Nah, itulah jenis-jenis protista. Selanjutnya kita masuk ke jenis protista yang mikroskopis atau yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu amuba. Nah, amuba bentukannya seperti ini. Amuba itu dapat berjalan dengan menggunakan kaki semu. Jadi kaki semu itu yang ada di pinggir-pinggirnya ini namanya adalah kaki semu. Kaki semu disebut juga dengan pseudopodia. Ini adalah kaki semu. Oke, jadi amuba ini dapat bergerak dengan kaki semu. Selanjutnya yang kedua yaitu euglena. Euglena ini dapat bergerak dengan bulu cambuk. Ini namanya adalah bulu cambuk. Nama lain dari bulu cambuk ini adalah flagel. Oke, selanjutnya kita masuk yang ketiga. Ini adalah paramecium. Paramecium ini bentukannya seperti sandal, ya. Paramecium dapat bergerak menggunakan bulu getar yang ada di seluruh bagian tubuhnya. Ini namanya adalah bulu getar atau nama lainnya adalah cilia. Selanjutnya yang keempat adalah saprolegnia. Saprolegnia ini dapat kalian temui pada ikan yang bagian tubuhnya ada putih-putihnya. Nah, itulah saprolegnia. Selanjutnya, kita masuk ke jenis protista yang makroskopis yang dapat kalian lihat tanpa menggunakan mikroskop. Yang pertama ada alga merah. Dia hidup di laut. Nah, bentukannya seperti ini. Dia dinamakan alga merah karena dia terdiri atas pigmen warna merah. Selanjutnya ada alga hijau. Dan yang ketiga ada alga coklat. Berikutnya kita masuk ke kingdom yang ketiga, yaitu fungi atau jamur. Fungi atau jamur ini tubuhnya ada yang uniseluler, juga ada yang multiseluler. Kalau uniseluler tadi tubuhnya terdiri atas satu sel, sedangkan multiseluler itu tubuhnya terdiri atas banyak sel, sehingga dapat kita lihat dengan mata kita langsung. Ini adalah fungi. Selanjutnya ciri yang kedua, fungi yaitu eukariotik atau inti selnya sudah bermembran, sama seperti protista tadi. Selanjutnya yang ketiga, fungi bersifat saprofit dan parasit. Saprofit adalah organisme yang hidup dan makan serta mendapat nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Kalau parasit sudah kalian ketahui ya tadi di awal, yaitu dia hidup pada organisme lain, nempel pada organisme lain. Jadi fungi punya dua sifat tersebut. Dia mendapat nutrisi dari organik yang sudah mati atau dia bisa nempel pada organisme lain. Selanjutnya yang keempat, fungi itu tubuhnya terdiri atas hifa. Hifa itu adalah deretan atau rantai sel yang membentuk rangkaian berupa benang yang merupakan kesatuan dasar penyusun tubuh jamur. Bentukannya seperti ini. Nah, hifa sendiri terdiri dari beberapa bagian. Hifa terdiri atas spora. Yang pertama ini spora. Spora ini adalah calon anakan yang baru, ya. Jadi calon anakan yang baru, kecil sekali spora ini. Kemudian ada sporangium. Kalau sporangium ini adalah kotak spora. Jadi kotak di mana spora itu berada. Selanjutnya ada sporangiofor. Kalau sporangiofor itu adalah tangkai dari sporangium. Berikutnya ada hifa stolon. Hifa stolon ini adalah hifa yang berada di permukaan substrat. Jadi kalau jamur ini misalkan nempel di roti, maka hifa stolon itu yang ada di permukaannya roti. Kemudian ada hifa rhizoid. Kalau hifa rhizoid ini adalah hifa yang menyerupai akar. Ingat ya, menyerupai. Dia bukan seperti akar.
Selanjutnya, fungi itu terdiri atas beberapa divisi. Ada Myxomycotina, Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, serta Deuteromycotina. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut ke 6 divisi tersebut. Yang pertama yaitu Myxomycotina. Myxomycotina ini biasanya ditemukan pada kayu yang lapuk. Nah, seperti ini bentukan dari Myxomycotina. Selanjutnya yang kedua yaitu Oomycotina. Ini biasa disebut dengan jamur karat putih, bentukannya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada Zygomycotina. Biasa ditemukan pada roti basi. Selain itu, Zygomycotina biasa ditemukan juga pada tempe. Jadi ragi tempe itu termasuk di jamur pada divisi Zygomycotina ini. Kemudian ada Ascomycotina. Ascomycotina ini adalah jamur yang berbentuk seperti kantung. Dia biasa ditemukan pada kayu yang sudah lapuk. Selanjutnya ada Basidiomycotina. Basidiomycotina adalah jamur yang berbentuk seperti payung. Bentukannya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ada Deuteromycotina. Deuteromycotina adalah jamur yang tidak sempurna. Biasanya jamur ini ditemukan pada daun yang berwarna hitam-hitam seperti ini daunnya. Nah, itulah Deuteromycotina. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang Monera, Protista, serta fungi. Tugas kalian hari ini silahkan kalian cari jamur yang ada di sekitar rumah kalian. Satu saja. Kemudian kalau sudah kalian identifikasi jamur tersebut, kira-kira masuk divisi mana? Ascomycotina atau Basidio atau Oomycotina dan seterusnya. Cari satu saja. Kalau sudah kalian foto ya, jangan lupa difoto. Kemudian nanti di link soal kalian tulis identifikasi jamur tersebut masuk ke dalam divisi yang mana. Identifikasilah. Itu tugas untuk hari ini. Kalian kirim ke link tugas hari ini dan kerjakan tepat waktu ya anak-anak, jangan sampai terlambat. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri cukup sampai sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.